Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seperti biasa, kru Was-Was ini menginterview saya dan dia meminta saya untuk melihat menggunakan tarot yang digambarkan dengan lukisan pasir apa yang akan terjadi selanjutnya dan harus dilakukan oleh Ayu Ting Ting. Mengingat bahwa petisinya saat ini sudah hampir mencapai target. Ini sampai 126.000 dan artinya kurang 24.000 lagi itu mencapai target dari 150.000 yang dibutuhkan. Nah, apa yang akan terjadi dan apa saran yang bisa saya berikan? Karena kalau menurut saya ya kalau saya pribadi ini semua berlebihan. Walaupun apa yang dilakukan mungkin ya sifatnya di sini kita tidak bisa benarkan atau juga salahkan karena ini adalah sebab akibat. Tapi untuk langsung lebih jelasnya, yuk kita sama-sama lihat. Ini adalah cuplikan interview saya dan lukisan pasir saya untuk menjelaskan secara detail apa yang harus dilakukan oleh Ayu Ting Ting dan keluarganya untuk kedepannya agar karirnya masih akan bisa bersinar dan lebih bersinar lagi di kemudian hari. Selamat menyaksikan. Ini adalah kartu The Four of Swords. Yang mana kalau kartu Four of Swords ini muncul, sebenarnya kartu ini bercerita tentang bagaimana seseorang itu harus mengambil langkah kontemplasi, diam, tidak banyak melakukan tindakan apapun, dan ya ini semua demi kebaikan apapun yang akan terjadi di masa depan. Dan ini kalau menurut saya sih harus diambil Ayu Ting Ting ya langkahnya. Karena saat ini apapun yang dikatakannya itu, kalaupun baik, itu pasti tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang baik. Kalau buruk itu kayak ditunggu sama hatersnya untuk terjadi. Sehingga apapun ini akan lebih bijak kalau Ayu di sini itu mendingan diam aja dulu, nggak usah terlalu banyak berkomentar ataupun ya menanggapi apapun. Juga tindakannya pun ini nggak boleh terlalu ekstrim. Jadi ya lakukan apapun yang harus dilakukan setiap hari. Tetapi ya anggap kalau kasus ini itu sebagai sesuatu yang ya sudah sedang ditangani oleh mungkin lawyernya atau orang-orang yang lain. Sebaiknya dia tidak berkomentar, karena komentarnya malah akan menjadi sesuatu yang akan balik lagi ke dia. Ada baiknya untuk dia ini juga dikelilingi oleh orang-orang yang memang menyayangi dia, yang bisa menjaga agar dia ini nggak ya emosional, karena wajar sebenarnya untuk menjadi seorang Ayu Ting Ting ini menjadi emosional. Seorang ibu yang anaknya juga dihina di sini. Tapi kalau menurut saya ini adalah satu hal yang sulit tapi memang harus dilakukan. Nah, saya akan bahas lagi. Ini kartu masih kartu tentang pedang juga. Kalau ini kartu The Four of Swords, kita akan sekarang menuju ke kartu yang lainnya.
Ini adalah kondisi yang saat ini mungkin harus diambil oleh Ayu Ting Ting dan manajemen ya. Karena mereka harus menyadari bahwa Ayu Ting Ting ini adalah sebuah brand. Dia ini adalah sebuah entitas yang bernilai miliaran atau mungkin puluhan miliar. Sehingga mereka mungkin harus tahu bahwa ini pun harus di-treat atau diperlakukan seperti sebuah brand yang memang nilainya seperti itu. Jadi Ayu Ting Ting ini sudah bukan milik Ayu Ting Ting itu sendiri, bukan juga dimiliki oleh keluarga Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting ini adalah brand yang dimiliki oleh orang-orang pendukungnya, orang-orang yang bekerja sama dengannya, dan ya keluarganya juga. Artinya dia tidak memiliki sendiri. Nah, sepertinya brand Ayu Ting Ting ini harus di-swift atau dipindah. Jangan brand yang kemarin ini, karena brand yang kemarin ini sepertinya sangat-sangat rawan untuk diserang oleh orang-orang yang tidak menyukai. Dan untuk sebuah brand ini harus hati-hati, karena kalau saat kita memiliki sebuah weakness yang bisa diserang, ini akan jadi satu hal yang akan menghancurkan brand itu sendiri dengan gampang. Terutama saat orang-orang yang berkepentingan di dalam brand ini tadi melakukan hal-hal yang malah akan membuat brand ini tadi jeopardize, berbahaya gitu. Nah, artinya ya itu tadi, mungkin ada satu hal yang kenapa kok Ayu Ting Ting misalkan ya orang yang menangani brand ini tadi harus tahu, misalkan kenapa kok dibilang nyablak, kenapa kok saat ini orang tuanya ya Rozak dan Umi Kalsum itu diidentikan dengan Ayu. Apakah mereka ini memang akhirnya mewakili brand Ayu Ting Ting itu sendiri atau tidak? Nah, ini harus difikirkan dan itu harus dipisahkan benar-benar, karena kembali lagi dia lahir kan nggak dengan akte lahir Ayu Ting Ting gitu loh. Namanya kan bukan itu. Tapi saat dia menjadi Ayu Ting Ting, ini adalah brand yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar ya mereka, dan yang memberikan uang ini tadi, memberikan rumah mewah, memberikan mobil mewah, memberikan sekolahnya Bilqis dan semuanya. Dan ini harus di-maintain dengan baik. Nah, ada saran sih kalau dari saya di sini sih, yaitu tadi, ini harus mungkin berubah brand, berubah image. Brandnya ini mungkin harus dirubah menjadi ya seseorang yang berbeda. Sama seperti kalau dulu Master Deddy Corbuzier, kita ingat dengan rambutnya yang ada orang yang bilang mirip Mickey Mouse, ada orang yang bilang mirip Kaisar Ming dari Flash Gordon gitu loh. Ini terus kemudian berubah menjadi seorang pria yang botak dengan badan yang besar itu tadi. Ini kan perubahan image. Nah, saya pikir mungkin ini adalah satu momen di mana Ayu ini harus melihat dengan introspeksi tadi, kontemplasi, merubah image menuju ke yang tidak gampang diserang. Ini yang kalau saya boleh sarankan di sini. Karena jika ini tidak dilakukan, yang saya takutkan karirnya ini akan sangat-sangat berbahaya. Karena ya ini masih nyampur antara Ayu Ting Ting dengan Ayu Ting Ting yang ya hidup di Depok sana bersama keluarganya dan menjadi ibunya Bilqis. Ini harus sesuatu yang kalau menurut saya harus mendapat perhatian yang sangat-sangat besar, karena ya ini berbeda dan nggak boleh ya dicampurkan, karena Ayu Ting Ting ini adalah satu brand yang itu tadi puluhan miliar. Ya kebayang kalau misalkan Ayu dia ini muncul di TV harganya berapa, mungkin di TikTok atau di Instagram harganya berapa, di channel YouTube berapa. Ini adalah satu hal yang harus di-maintain di sini. Dan yang terakhir yang harus saya lihat di sini adalah
Kartu The Three of Pentacles ini adalah kartu tentang seeking an advice. Jadi meminta petunjuk, meminta sebuah kalau saya bilang itu arahan dari orang-orang yang memang mempunyai kepentingan atau orang yang memang memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan diri kita sendiri. Kalau menurut saya sudah saatnya Ayu ini berkonsultasi dengan kalau kita bilang itu seorang PR consultant, orang yang mengerti kira-kira bagaimana kedepannya ini untuk meredam konflik yang ada dan juga menentukan langkah selanjutnya ini apa. Ini nggak bisa cuman menutup diri, hanya pergi syuting, rumah ditutup, tidak menerima wartawan dan berdoa agar ini berlalu. Ini perlu sebuah ikhtiar yang lebih. Dan kondisi seperti ini nih sangat-sangat memang berbahaya. Ini bukan jenis hal yang akan kalau didiamkan akan hilang begitu saja. Dan kalaupun hilang, ini kayak api dalam sekam. Ingat kalau saat dulu saya misalkan nilai saya buruk, terus ibu saya melihat itu dan dia diam saja, itu artinya ibu saya nggak memaafkan. Tapi dia menghitung semua kesalahan saya hingga sampai nanti akhirnya semua itu ditumpahkan dalam sebuah hal yang akan, misalkan nanti suatu hari saya bangun kesiangan, ibu saya marah, ternyata dia ingat semuanya. Dan itulah wanita. Wanita emak-emak netizen, kalau sudah murka, ini semua dosa di masa lalu yang nggak ada hubungannya juga akan terus kemudian ditumpahkan saat ini. Dan itu yang saya pikir merupakan gulungan dari apa yang terjadi saat ini. Jadi kalau saya boleh bilang, ini nggak akan selesai jika diam saja. Memang perlu sebuah upaya untuk menyelamatkan karir ini dengan cara memang yang profesional. Apakah berita ini harus ditangkal, harus dijawab, ataukah harus melakukan misalkan satu perbuatan yang positif untuk menutup ini tadi dengan misalkan membagikan sedekah atau melakukan satu apapun ini yang akan kalau itu diliput, image-nya akan menunjukkan kondisi yang sebenarnya ini bukan dibuat-buat loh ya. Karena seperti saya kembali tadi yang saya sampaikan, saya kenal Ayu pribadi, kenal orang tuanya juga, dan Ayu itu orang yang baik, santun, datang dari keluarga yang baik. Dan dengan seperti ini kalau saya bilang sih, ini cuma brandnya aja yang kena serang. Dan dia harus melakukan sesuatu terhadap brandnya ini tadi. Apa yang terjadi pada Ayu Ting Ting ini harapannya kita nggak terus cuman menggunjingkan dan malah akan membuli, karena jangan sampai kita juga malah jadi bullier itu tadi. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini adalah terkadang diri kita ini bukan milik kita sendiri. Kita di rumah dengan nama KTP kita adalah mungkin milik kita. Saat kita keluar mungkin kita adalah seorang ibu sebuah pimpinan pengajian, adalah seorang Bu RT, adalah mungkin ibu ketua persit atau ketua perkumpulan yang lain, adalah ibu yang merupakan perwakilan dari anak-anak kita. Apalagi kalau misalkan anaknya namanya Tito, itu dipanggil Bunda Tito seperti itu. Nah, artinya Anda adalah perwakilan orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lakukan sesuatu yang akan merugikan mereka, dan Anda adalah brand Anda sendiri itu tadi. Jadi kalau saya pikir di sini hati-hati dalam bersikap, terutama di saat seperti sekarang ini semuanya akan gampang sekali terekam, naik ke internet dan akan stays forever. Bahkan saat kita nanti sudah mati sekalipun. Maka hati-hati atas semua ucapan, langkah perbuatan, dan semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga segera berlalu. All the best untuk keluarga Ayu Ting Ting, juga untuk haters di sini. Saya tahu kalau itu adalah sebuah kekhilafan. Semoga segera dimaafkan, tidak mengulangi lagi. Yang haters yang lainnya juga segera insaf. Haters semuanya, jangan ini nggak untuk semua haters. Nggak ada gunanya kalian hating seseorang, karena yang ada adalah energi itu akan berbalik kepada kita sendiri dan akan memangsa kita sampai habis. Itu tadi yang saya sarankan, dan semoga ini segera berlalu, karena poinnya ini kalau saya pikir sih nggak ada. Kalaupun ternyata memang ada hal yang harus disampaikan, disampaikan. Dan kita manusia sebenarnya kan nggak berhak untuk menghakimi atau menentukan nasib orang yang lainnya. Dan kita sebisa mungkin memberikan kesempatan apapun itu. Dan kita kita harus selalu ingat bahwa semuanya itu kontekstual, dan kita harus ingat
apa sih hal positif yang lainnya. Bahkan seseorang pun jika dia diadili di pengadilan pun banyak hal positif yang akan meringankan apapun yang akan disampaikan. Terutama kalau ternyata memang apa yang dituduhkan ini tidak, ya masih debatable, masih bisa dipertanyakan ini kebenaran dan keabsahannya. Tapi kembali lagi, ini semua adalah satu sarana untuk kita introspeksi, dan sebaik-baiknya kita lihat dulu kondisi kita dan apapun yang bisa kita rubah untuk kemudian hari. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.